Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Noermanza MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Selviani dengan NPM A1A025122. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu menjelaskan atau membacakan materi pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Baik, di sini saya akan membacakan materinya. Materi pertama, memahami kontrak dan konsep dasar. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari kontrak kuliah atau pembelajaran sistem penilaian, serta tujuan mata kuliah berbicara. Selain itu, mahasiswa juga memahami konsep dasar berbicara sebagai salah satu keterampilan komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Materi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran awal tentang pentingnya kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Yang kedua, menjelaskan fungsi berbicara. Materi ini membahas fungsi dan tujuan berbicara dalam komunikasi. Berbicara tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghibur, mempengaruhi, meyakinkan, dan menjalin hubungan sosial. Mahasiswa mempelajari bagaimana cara menggunakan komunikasi lisan sesuai dengan situasi dan tujuan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis berbicara. Pada materi ini, mahasiswa mengenal berbagai jenis berbicara, seperti berbicara formal, informal, persuasif, argumentatif, dan informatif. Setiap jenis berbicara memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis berbicara, mahasiswa dapat memilih cara komunikasi yang tepat sesuai konteks. Yang keempat, menganalisis faktor berbicara. Materi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, baik faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi pelafalan, intonasi, pilihan kata, dan tata bahasa. Sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi rasa percaya diri, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Mahasiswa belajar bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kelima, mempraktikkan berbicara informal. Mahasiswa berlatih berbicara dalam situasi santai atau informal, seperti percakapan sehari-hari dengan teman maupun kelompok kecil. Fokus materi ini adalah meningkatkan kelancaran berbicara, kemampuan menyampaikan pendapat, serta membangun rasa percaya diri saat berkomunikasi. Yang keenam, ada mempraktikkan berbicara formal. Materi ini melatih mahasiswa berbicara dalam situasi resmi, seperti seminar, rapat, atau kegiatan akademik. Mahasiswa belajar menggunakan bahasa yang sopan, terstruktur, dan sesuai kaidah formal. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menjaga sikap dan etika saat berbicara di depan umum. Selanjutnya, ada presentasi akademik. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari teknik presentasi yang baik dan efektif. Materi meliputi cara menyusun isi presentasi, membuat pembukaan dan penutupan, penggunaan media presentasi, serta teknik berbicara di depan audiens. Tujuannya agar mahasiswa mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya materi nomor 8 ini ujian tengah semester. Itu bukan materi, jadi saya tidak bisa menjelaskannya karena itu ujian. Selanjutnya, yang ke-9, diskusi akademik. Materi ini membahas teknik diskusi akademik yang baik, seperti menyampaikan pendapat secara sopan, mendengarkan pendapat orang lain, memberikan tanggapan, dan menghargai perbedaan pandangan. Mahasiswa juga belajar membangun komunikasi yang aktif dan efektif dalam forum diskusi. Yang ke-10, debat. Pada materi debat, mahasiswa mempelajari cara menyusun argumen yang logis dan kuat. Selain itu, mahasiswa juga belajar menyampaikan pendapat, memberikan sanggahan, dan mempertahankan argumen dengan baik. Debat membantu melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi persuasif. Nah, di materi debat ini kami diajarkan tentang tata cara untuk berdebat dengan Pak Nur. Selanjutnya, yang ke-11, pidato. Materi pidato membahas teknik berbicara di depan umum secara terstruktur dan menarik. Mahasiswa belajar menyusun teks pidato, mengatur intonasi suara, menggunakan ekspresi yang tepat, serta membangun interaksi dengan audiens agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, di materi pidato ini atau pertemuan ke-11,
kami diajarkan tentang bagaimana cara berpidato yang baik dan benar. Nah, kami disuruh maju satu-satu, atau yang ingin maju disuruh maju untuk membacakan pidatonya masing-masing. Selain pidato, kami juga disuruh untuk mencari materi tentang pembukaan acara atau MC untuk di acara-acara. Jadi yang ingin maju dipersilakan maju oleh Pak Nur. Selanjutnya materi ke-12 ada berbicara persuasif. Materi ini mengajarkan cara berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Mahasiswa mempelajari teknik persuasi, pemilihan kata yang menarik, serta strategi komunikasi agar pendengar tertarik dan menerima pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada berbicara argumentatif. Pada materi ini, mahasiswa belajar menyampaikan pendapat disertai alasan, fakta, dan bukti yang logis. Tujuannya agar mahasiswa mampu membangun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai situasi, komunikasi akademik maupun sosial. 14 ada proyek berbicara. Mahasiswa membuat proyek akhir yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Proyek ini menjadi bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, baik dalam bentuk presentasi, diskusi, pidato, maupun komunikasi lainnya. Tapi di mata kuliah Pak Nur ini kami jarang untuk melakukan presentasi. Kebanyakan kami diajarkan tentang pidato, tentang tata cara pidato, debat, maupun menjadi MC. Jadi kami disuruh maju satu persatu ke depan. 15. Presentasi proyek. Pada tahap ini, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek akhir di depan kelas. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik presentasi yang baik, berbicara dengan percaya diri, serta menjelaskan hasil proyek secara runtut dan jelas kepada audiens. Baik materi ke-16 atau materi terakhir ada ujian akhir semester. Nah, ini dia tugasnya. Kami disuruh membuat video, membacakan atau menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.